Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan OVOP dan pameran 44 produk unggulan desa di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut kedatangan Presiden Prancis guna menjalankan kerjasama di sektor pertahanan. Menjadi tren di kalangan anak muda, aplikasi micet semakin meresahkan masyarakat dan mengganggu masa depan anak muda Nusa Tenggara Timur. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Ivana Jubiana. Berikut Timor Sepekan selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan program One Village One Product atau OVOP, sekaligus membuka pameran 44 produk unggulan desa yang berlangsung di halaman kantor gubernur dan sepanjang Jalan El Tari. Dalam kegiatan ini, sejumlah perwakilan masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait dukungan pemerintah terhadap produk lokal desa. Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan program One Village One Product atau OVOP dan membuka pameran 44 produk unggulan desa yang digelar di halaman kantor gubernur serta sepanjang Jalan El Tari, Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi simbol gerakan bersama untuk membangkitkan ekonomi berbasis desa. Pameran menghadirkan produk lokal unggulan dari 22 kabupaten kota di NTT, termasuk tenun ikat, kopi, olahan hasil laut, kerajinan tangan, hingga produk pertanian olahan. Program One Village One Product salah satu pilar utama dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada di setiap desa dan kelurahan di seluruh NTT. Hadirin yang saya hormati, OVOP bukan hanya dari sekedar satu desa, satu kelurahan, satu produk. OVOP adalah gerakan yang mengusung transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Setiap desa dan juga kelurahan didorong tidak hanya menggali potensi lokal yang dimilikinya, tapi juga mengembangkan dengan semangat inovasi dan kearifan budaya lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita percaya bahwa setiap desa, setiap kelurahan memiliki keunggulan yang bisa dipasarkan, baik itu di tingkat pulau masing-masing, di tingkat provinsi dan Indonesia, bahkan ke level dunia. Pertanyaannya, mengapa OVOP? Spirit One Village One Product dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa NTT adalah tanah yang kaya dengan potensi yang luar biasa dan beraneka ragam. Setiap daerah memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Selain pameran produk, kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian aspirasi dari perwakilan masyarakat Desa Jambres Maukaling yang menyampaikan harapan agar pemerintah terus mendukung pemasaran dan pengembangan produk mereka. Dan harapannya ke depan saya ingin agar pemerintah, terkhususnya pemerintah Kota Kupang, lebih memajukan lagi UMKM seperti UMKM kita ini, UMKM terlibat dan makanan-makanan biar bisa membantu para ibu seperti kita ini. Dari kegiatan ini diharapkan semua pihak untuk menjadikan OVOP sebagai gerakan kolektif dalam mengangkat potensi desa, serta menjadikan produk lokal sebagai kebanggaan dan kekuatan ekonomi NTT ke depan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penanganan rabies untuk menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat. Langkah ini sekaligus membuka ruang bagi masuknya investor ke Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong percepatan penanganan rabies di seluruh wilayah.
Langkah ini dilakukan agar NTT menjadi daerah yang aman dan nyaman, bukan hanya untuk masyarakat lokal, tapi juga bagi wisatawan dan para investor yang datang ke bumi Flobamorata. Melalui Dinas Peternakan dan kerjasama lintas sektor, program vaksinasi hewan penular rabies seperti anjing dan kucing terus digencarkan. Selain itu, masyarakat juga diberi edukasi tentang bahaya rabies dan pentingnya tindakan cepat bila terjadi gigitan. Kemudian menganiaya. Dia nyamparnya manusia dan hewan dua-dua satu kali. Dan rabies ini salah satu dia nyamparnya dua-dua. Manusia mati, hewan juga mati. Dan ini, kalau orang bilang kita punya rabies tinggi, orang takut datang ke NTT. Orang takut datang. Pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan vaksin anti rabies di sejumlah titik, terutama di daerah-daerah dengan potensi kasus tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menuju NTT bebas rabies tahun 2030. Cegah dulu jangan kena, bagaimana kalau kena, bagaimana mengatasi ketika dia sudah kena di puskesmas. Nah itu bisa dikerjakan. Kota Pulau kita tarik sekarang 0. Nanti yang lain kita cek kabupaten mana lagi. Jadi biar target itu yang terjelas, terukur dan setelah itu kita kerja. Dengan target begini kita bekerja. Upaya pengendalian rabies bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan. Kepercayaan bahwa NTT adalah tempat yang layak dikunjungi, dijelajahi, dan dibangun bersama. Dengan kolaborasi semua pihak, NTT bergerak menuju provinsi bebas rabies sebagai fondasi bagi masa depan pariwisata dan investasi yang aman dan menjanjikan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemirsa, upaya pemerintah Kota Kupang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kembali ditunjukkan melalui peresmian Koperasi Merah Putih di Kelurahan Oepura. Wali Kota Kupang hadir langsung dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan nyata terhadap gerakan ekonomi berbasis komunitas. Yang kami hormati. Wali Kota Kupang resmikan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Oepura. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita, penandatanganan prasasti, serta peninjauan langsung ke ruang operasional koperasi. Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan, khususnya dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah. Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa koperasi harus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang transparan, profesional, dan mampu menciptakan kesejahteraan bersama. Ia juga mendorong keterlibatan aktif warga dalam kegiatan koperasi. Ekonomi kerakyatan yang kuat, yang handal, yang inklusif dan berkelanjutan. Ini tonggak sejarah. Hari ini kita mulai dengan Koperasi Merah Putih di sini karena setahu saya ini yang pertama punya dasar hukum. Ya, kita beri tepuk tangan untuk koperasi. Ya, jadi bagi saya, Bapak Ibu sekalian, koperasi itu bukan hanya soal meminjam atau menabung, tapi koperasi ini adalah simbol gotong royong warga, adalah simbol kebersamaan, adalah simbol kekeluargaan, saling bahu-membahu, saling membantu. Ini yang saya selalu bilang di Pemkot Kota Kupang, di pemerintah Kota Kupang. Saya bilang, kalau kita mau jalan jauh, kita harus saling bantu, harus jalan bersama-sama. Yang satu kakinya pincang, sakit, yang satu bantu gendong. Kalau di tengah jalan karena jauh, satu capek, satu angkut. Jadi, kalau kita mau jalan jauh, kita harus jalan bersama-sama, harus gotong royong. Kalau mau jalan cepat, jalan sendirian. Pergi sendiri itu cepat. Tapi kalau mau jauh, itu kita harus jalan bersama-sama. Itu ada ungkapan. Koperasi Kelurahan Merah Putih. Pemerintah Kota Kupang akan memberikan pendampingan, pelatihan manajemen, serta akses pembiayaan bagi anggota koperasi, agar koperasi ini tidak hanya bertahan, tetapi berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Kehadiran Koperasi Merah Putih di Oepura diharapkan menjadi contoh bagi kelurahan lain dalam membangun kekuatan ekonomi dari bawah, berbasis gotong royong dan semangat kebersamaan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan.
pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur di awal tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dengan angka pertumbuhan mencapai 4,5%. Meski demikian, pemerintah dan pemangku kebijakan diminta untuk tidak lengah, mengingat masih ada sejumlah sektor yang perlu percepatan, pemulihan, dan perhatian khusus. Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi ekonomi dengan media sekota Kupang bertajuk Perekonomian NTT Terkini dan Respon Kebijakan. Bagus Maulana bersama Teguh Sitepu menyampaikan perekonomian Nusa Tenggara Timur menunjukkan kinerja positif di triwulan 1 tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55%. Dengan sektor pertanian dan perdagangan menjadi penggerak utama yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Bagaimana dengan NTT? Tadi Pak Teguh menjelaskan kita tumbuh 4,55%. Memang belum setinggi nasional yang 4,87. Tapi di sini kalau dilihat trennya, nasional triwulan 1 ada sedikit pelemahan dari 5,02 ke 4,87. Sedangkan NTT ini meningkat dari 3,03 ke 4,55. Peningkatannya lebih dari 1,5. Artinya kita di triwulan 1 ini cukup progresif. Di tengah banyak berita-berita mungkin di level nasional maupun regional yang membuat kadang jadi masyarakat jadi beroptimis gitu bahasanya. Tapi apakah memang optimisme tersebut, maksudnya apakah memang kondisi ini perlu direspon dengan ketidakoptimisan yang begitu besar? Itu di sini kami katakan bahwa datanya memang pertumbuhan ekonomi itu di triwulan 1. Bank Indonesia memainkan peran penting, tak hanya menjaga stabilitas tapi juga aktif memfasilitasi investasi masuk ke NTT. Harapannya sektor produktif bisa menyerap tenaga kerja dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Fasilitasi kepada investor juga difokuskan pada sektor strategis seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian berkelanjutan. Investor butuh kepastian, NTT butuh pertumbuhan. Fungsi mediasi ini menjadi jembatan penting. Pastinya kita melihat iklim investasi di Indonesia. Kita menjaga iklim investasi sehingga investor, tidak hanya investor luar, investor dari Indonesia pun sendiri kita mungkin ada datanya Mas Bagus bisa. Biasanya kita tampilkan. Bapak Ibu tahu NTT itu nomor berapa yang diminati untuk berinvestasi? 3 dari bawah. Jadi NTT itu termasuk provinsi yang salah satu provinsi yang terbawah menjadi tujuan investasi, tidak hanya investasi dalam negeri maupun luar negeri. Artinya kita perlu jaga iklim ini, bagaimana investor yakin untuk menanamkan modalnya ke NTT. Ini kita perlu jaga juga, ini kondusifnya bagaimana berinvestasi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi NTT di triwulan 1 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Namun, pemerintah perlu tetap waspada dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga momentum positif ini dan mengatasi tantangan di beberapa sektor. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, Menhan RI menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia untuk menjalin kerjasama di sektor pertahanan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.